Industri hiburan Korea Selatan yang selama ini dikenal dengan kemilau gemerlapnya, prestasi global para artis K-pop, dan dramanya yang mendunia, ternyata menyimpan sisi kelam yang kerap luput dari sorotan publik. Di balik layar panggung yang penuh sorak-sorai, berbagai kasus pelecehan dan eksploitasi seksual terungkap, memperlihatkan luka mendalam yang dialami oleh para korban, sekaligus membuka mata dunia akan realitas pahit di balik industri hiburan yang sangat kompetitif ini. Salah satu kasus terbesar dan paling mengguncang dalam sejarah hiburan Korea Selatan adalah skandal Burning Sun. Skandal ini mencuat pada tahun 2019 dan menyeret nama-nama besar dari dunia hiburan, serta mengungkap praktik-praktik ilegal yang selama ini tersembunyi rapat. Burning Sun, sebuah klub malam elit yang terletak di kawasan Gangnam, Seoul. Awalnya dikenal sebagai tempat hiburan kelas atas yang sering dikunjungi oleh para selebriti papan atas. Namun, semua berubah ketika sebuah insiden kekerasan terjadi di klub tersebut dan memicu penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Dari hasil penyelidikan tersebut, berbagai praktik kejahatan akhirnya terkuak ke permukaan. Bukan hanya soal kekerasan fisik, tetapi juga distribusi narkoba, pemerkosaan, dan yang paling menggemparkan, penyebaran video seksual ilegal yang dilakukan secara sistematis. Nama-nama seperti Seungri, mantan anggota boyband Big Bang, Jung Jun Young, dan Choi Jong Hoon dari FT-SLAN pun mendadak menjadi pusat perhatian publik. Mereka tidak hanya terlibat sebagai penikmat, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam jaringan kejahatan terorganisir tersebut. Seungri, yang sebelumnya dikenal sebagai artis bertalenta dan pebisnis muda sukses, akhirnya dijatuhi hukuman penjara atas perannya dalam mengelola Burning Sun dan keterlibatannya dalam aktivitas ilegal. Jung Jun Young bahkan lebih mengerikan setelah terbukti secara sistematis merekam dan menyebarkan video seksual tanpa persetujuan korban. Choi Jong Hoon pun ikut terseret, memperlihatkan betapa dalam dan luasnya jaringan kejahatan yang melibatkan figur-figur publik ternama. Penegakan hukum akhirnya dilakukan dan mereka yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman penjara, setidaknya memberikan secercah harapan bagi keadilan bagi para korban. Namun, skandal Burning Sun ternyata hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang jauh lebih besar. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap betapa kuatnya budaya misoginis dan penyalahgunaan kekuasaan di industri hiburan Korea Selatan. Banyak artis, trainee, bahkan staf di balik layar mengaku pernah menjadi korban pelecehan, baik secara fisik, verbal maupun psikologis. Agensi hiburan yang seharusnya menjadi pelindung bagi para artis dan talenta muda, justru kerap kali menjadi pelaku utama dalam lingkaran eksploitasi tersebut. Salah satu faktor utama yang memperparah situasi ini adalah struktur kekuasaan yang sangat hierarkis dalam industri hiburan. Para trainee dan artis muda yang bercita-cita meraih ketenaran seringkali harus tunduk pada tuntutan dan perintah agensi tanpa bisa membantah. Banyak dari mereka yang berani melawan justru berakhir dengan karir yang hancur, bahkan menjadi sasaran intimidasi dan ancaman hukum balik. Dalam banyak kasus, korban pelecehan seksual justru dipaksa bungkam, diancam akan diputus kontrak atau dipermalukan di depan publik. Kasus Burning Sun kemudian menjadi titik balik penting bagi masyarakat Korea Selatan. Publik yang selama ini mengagumi para selebriti dan idol mulai menyadari bahwa ada masalah struktural yang harus diselesaikan. Tekanan dari masyarakat sipil, aktivis, dan media massa menuntut perubahan sistemik dalam industri hiburan. Pemerintah pun akhirnya turun tangan, memperketat regulasi dan penegakan hukum terhadap agensi hiburan yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, perjalanan menuju perubahan nyata masih panjang. Pada Maret 2025, Burning Sun Entertainment, perusahaan di balik klub malam terkenal itu, akhirnya mengajukan pilot dan seluruh operasional klub dihentikan secara permanen. Pengadilan Kepailitan Seoul menyetujui prosedur kebangkrutan sederhana, menandai berakhirnya salah satu simbol terbesar kejatuhan moral industri hiburan Korea. Meskipun klub telah resmi bangkrut
dampak dari skandal tersebut tetap membekas dalam memori publik dan menjadi peringatan keras bagi siapapun yang mencoba menutup-nutupi kejahatan serupa. Ironisnya, meski telah menjalani hukuman penjara, beberapa individu yang terlibat dalam skandal Burning Sun kini mulai kembali memasuki industri hiburan. Jung Jun Young misalnya, yang dibebaskan pada Maret 2024, dikabarkan berencana comeback sebagai produser musik. Sementara itu, Choi Jong Hoon mencoba peruntungannya kembali di dunia hiburan Jepang melalui platform digital Funnycon pada awal 2024. Fenomena ini memicu perdebatan panas di masyarakat. Sebagian menilai, siapapun yang telah menjalani hukuman layak diberi kesempatan kedua. Namun, banyak pula yang menilai kembalinya para pelaku ke dunia hiburan justru berpotensi mengabaikan luka para korban dan melanggengkan budaya impunitas. Kasus Burning Sun juga membawa dampak luas pada berbagai aspek kehidupan sosial di Korea Selatan. Diskusi tentang perlindungan hak-hak korban, pentingnya pendidikan seksualitas, dan reformasi hukum semakin mengemuka. Organisasi masyarakat sipil semakin gencar mendorong adanya pendampingan hukum bagi korban pelecehan di dunia hiburan. Sementara pemerintah mulai menggalakkan kampanye anti pelecehan dan pelatihan kesadaran gender di sekolah-sekolah serta lingkungan kerja. Di sisi lain, masyarakat pun mulai lebih kritis dalam mengonsumsi konten hiburan. Dukungan terhadap korban dan tekanan bagi perusahaan hiburan agar lebih transparan dan bertanggung jawab menjadi suara yang terus menguat. Para penggemar mulai mendesak agensi untuk memperhatikan kesejahteraan artis, memastikan adanya mekanisme pengaduan yang aman, dan menolak segala bentuk kekerasan serta eksploitasi. Meskipun perjalanan menuju pembaruan masih panjang, skandal Burning Sun telah meninggalkan pelajaran penting bagi Korea Selatan dan dunia, bahwa gemerlap industri hiburan tidak boleh menjadi tameng bagi kejahatan, dan bahwa setiap individu, tanpa memandang status atau popularitas, harus dihormati hak dan martabatnya. Kasus ini menjadi titik awal perubahan menuju industri hiburan yang lebih sehat, transparan, dan manusiawi. Setiap detik yang berlalu sejak terungkapnya skandal Burning Sun seakan menjadi pengingat bahwa perubahan bukan hanya tanggung jawab para pelaku industri, tetapi juga seluruh masyarakat. Dengan terus mengingat dan membicarakan kasus-kasus pelecehan di industri hiburan, kita semua berkontribusi membangun dunia yang lebih aman, adil, dan bermartabat. Bukan hanya bagi para bintang di panggung, tetapi juga bagi mereka yang selama ini memilih diam dalam gelap.